better, bikin hidup lebih baik. Saya yakin Yesus juga kagum. Ini perwira ini heran. Dia meminta doa, mengutus orang bukan buat dirinya sendiri. Tetapi untuk pembantunya. Itu artinya dikatakan di sini karena dia menghargainya. Dan saya yakin penghargaan yang dilandasi oleh belas kasihan itulah yang pada akhirnya Yesus berbelas kasihan kepada orang ini. Pelajaran yang luar biasa, saudara-saudara. Cara kita memperlakukan orang itu akan dilihat oleh Tuhan. Kalau boleh saya menyimpulkan ini, bagaimana kita mempraktekkan belas kasihan kepada sesama akan mempengaruhi belas kasihan Allah dalam hidup kita. Ada banyak hal yang tidak bisa Anda lakukan sendiri. Ada banyak persoalan yang tidak bisa Anda selesaikan sendiri. Ada banyak pergumulan yang saudara tidak akan mampu memecahkannya sendiri. Hanya belas kasihan ilahi. Saya merasakan, baru kemarin saya merasakan. Tiap hari ada cara Tuhan memperlakukan hidup saya yang saya menjadi kagum. Ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin terjadi seperti ini. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin terjadi hal-hal seperti ini. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin terjadi pertolongan Allah seperti ini. Kalau bukan belas kasihan ilahi saya tidak mungkin mengalami hal seperti ini. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini kepada saudara-saudara. Praktekkan nilai-nilai iman saudara untuk sesama saudara. Saya jadi ingat cara terbaik mengekspresikan cintamu kepada Tuhan adalah dengan mengasihi sesamamu. Cara terbaik untuk melayani Tuhanmu adalah dengan melayani sesamamu. Haleluya, amin. Sehingga saya dalam diri ada merasa senang, merasa puas. Saudara-saudara, saya tidak sempat menyetel, tapi saya menemukan video saya waktu mengunjungi Pak siapa namanya, Matius Lende yang rumahnya di Waimangura. Saya dengan ibu mendoakan dia waktu itu tahun 2018. Kami mengunjungi rumahnya, saya masuk di kamarnya, rumahnya sangat-sangat memprihatinkan. Dan saya, mungkin besok saya putar videonya, saya kagum lihat itu karena saya pernah berdoa buat mereka. Tuhan, aku berdoa supaya suatu saat mereka punya rumah yang lebih baik. Dan dalam waktu, berapa tahun nih? 2018, 2021. 3 tahun. Rumahnya sudah begitu bagus dan saudara, saya masuk di kamarnya dan saya menatap itu dinding gedek yang sudah lubang-lubang ditambal koran, kemudian tempat tidurnya yang lusuh dan kotor di bawah, bukan di depan, tidur di bawah. Dan saya berdoa, saya sempat meneteskan air mata waktu berdoa. Dan saudara-saudara, saya yakin, jadi saya ingat kok saya lihat itu setelah kami kemarin lihat rumah. Jadi saya yakin tidak ada kebetulan. Apa yang kita lakukan dengan belas kasihan mengundang belas kasihan Tuhan dalam hidup saudara. Maka iman yang benar harus melahirkan belas kasihan, bukan kesombongan. Saudara yang sudah menerima belas kasihan ilahi, praktekkan terus belas kasihan ilahi dalam hidup saudara, maka Anda akan dikejutkan dengan belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan. Karena Tuhan mengatakan, aku berbelas kasihan kepada siapa aku berbelas kasihan. Amin. Haleluya. Saudara yang ikut kemarin makan di Amet dengan keluarga nenek Nengah Putu ini, saudara pasti ada sukacita melihat mereka, ya kan? Senang, ya kan, luar biasa. Waktu mereka naik Alphard, semua ngumpul di situ. Yang saya suruh naik motor enggak mau, saya mau naik Alphard. Sampai ada yang duduk memangku istrinya juga. Karena mereka pengen naik.
ya kan? Pengen merasakan itu. Saya sendiri merasa, wow, ada sukacita yang luar biasa. Saya yakin, dengar baik-baik, kisah pengalaman itu tidak akan pernah mereka lupakan. Dan saya mendengar kesaksian demi kesaksian, bahkan dari kepala lingkungannya ya, bahwa apa yang kita lakukan dilihat banyak orang. Dan itu menimbulkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dengan landasan belas kasihan akan mendatangkan keajaiban demi keajaiban, demi keajaiban, demi keajaiban. Maka praktekkanlah kualitas iman seperti yang dimiliki oleh iman perwira Romawi ini. Saya pengen suatu saat mendengar iman semacam ini, belum pernah saya lihat. Saya harap suatu saat waktu Pak Roni ketemu Tuhan Yesus mengatakan, Roni, saya kagum dengan imanmu. Imanmu tidak seperti imannya Rina. Oh bukan itu ya. Ya. Kau punya iman yang luar biasa. Saya harap Tuhan kagum dengan iman saudara. Ya kan? Dan kekaguman itu yang membuat kita merasa, wow Tuhan terima kasih. Nah tidak ada kisah berikutnya mengenai perwira ini. Saya tidak tahu nasib akhir perwira ini. Dan saya tidak tahu juga siapa namanya. Ya kan? Tetapi Tuhan sengaja mengizinkan penulis Alkitab menulis kisahnya, karena kita semua bisa menjadi bagian daripada kisah iman seorang perwira seperti ini. Makanya namanya tidak ditulis, karena itu bisa menjadi nama saudara. Siapa tahu iman saudara juga dikagumi oleh Tuhan. Iman yang menjadi kenyataan, iman yang dipraktekkan dalam tindakan, iman yang dijiwai oleh belas kasihan, iman yang dibangun di atas pengalaman, dan iman yang dilandasi oleh ketidaklayakan. Haleluya. Saya tidak tahu bagaimana dengan iman saudara. Jangan sekali-sekali sombong di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Yang kita bisa kita kerjakan adalah semua karena anugerah. Tinggal bisa menyanyikan lagu ini. Lagu ini mengingatkan kita tidak ada apa-apanya. Kita semua tidak punya apa-apa. Yang kita bisa lakukan adalah bergantung kepada Tuhan. Maka belajarlah mengandalkan Tuhan. Dan saudara dikatakan di dalam firman Tuhan ini, iman yang seperti ini membuat Tuhan kagum. Dan jauh di lubuk hatimu saudara mengatakan, Pak, saya pengen memiliki kualitas iman seperti itu. Saya mau berdoa buat saudara, tapi sebelum kita berdoa, nyanyikan lagu ini. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Amin. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman, saudara-saudara. Amin. Amin. Karena anugerahnya. Amin, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Diberikan kepada kita. Haleluya. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara menyanyikan lagu ini sama-sama. Semua karena anugerahnya. Haleluya. Diberikan kepada kita semua. Oh haleluya. Anugerahnya. Haleluya. Haleluya. Bagi kita bila kita dipakainya. Bapak, kami berdoa untuk semua sahabat kami, pemirsa kami, pendengar kami yang mendengarkan kebenaran pagi hari ini. Kami bisa belajar memiliki kualitas iman yang dikagumi oleh Tuhan.
Iman yang dilandasi oleh pengalaman, iman yang dilandasi oleh ketidaklayakan, iman yang dipraktekkan oleh karena belas kasihan dan dilihat di dalam tindakan. Iman yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang terus setia membangun iman kami. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Nanti hambanya Pak Yohanes akan berdoa buat permohonan-permohonan doa pada pagi hari ini. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Amin. Semua Anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan kembali sepakat, kita akan mendukung doa-doa yang sudah dituliskan oleh para pendengar yang setia. Pada waktu saya membacakan permohonan doa saudara yang ada di studio dan yang ada di rumah, mari katakan amin bahwa kita sepakat bahwa apa yang kita doakan Tuhan akan menjawab. Kita akan bersama-sama, kita akan sepakat. Bapa kami di sorga, Engkau sudah mendengar permohonan-permohonan doa. Kami bacakan di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya, kami sepakat apapun yang dialami oleh para pendengar, pergumulan, sakit, penyakit, apapun Tuhan pagi ini, kami bawa ke dalam hadirat-Mu, dan hanya Tuhan yang menjadi jawaban atas persoalan kami, atas doa-doa kami Bapa. Tuhan, Kau melawat setiap hamba-Hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang hari ini membutuhkan kesembuhan, membutuhkan terobosan keuangan, membutuhkan hikmat-Mu Tuhan. Engkau menjamah Tuhan Yesus, Engkau menjamah, Engkau melihat iman mereka, Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat kesetiaan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Bapa kami tidak pernah mempermalukan kami. Engkau melihat iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang bergumul, percayalah tangan Tuhan menopang saudara. Tangan Tuhan menolong saudara, menyertai saudara. Hikmat Tuhan menyertai saudara. Percayalah, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Dan kalau saudara diizinkan ada masalah dan pergumulan, percayalah, sebagaimana firman Tuhan pagi ini kita dengar, bahwa Tuhan sedang mau melihat iman saya dan saudara. Pengalaman-pengalaman yang sudah saudara lalui, itu akan menjadi bekal untuk saudara percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu bagi kita bila dipakainya. Oleh anugerah Tuhan, engkau diberkati oleh Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya, engkau ditolong oleh Tuhan. Percayalah, karena tangan Tuhan selalu menopang saudara. Kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus senantiasa ada untuk saya dan saudara. Serta pengurapan Tuhan Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara untuk menikmati keajaiban demi keajaiban. Terima berkat pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Terima kasih saudara yang sudah menuliskan pokok-pokok doa. Percayalah bahwa tangan Tuhan selalu menopang saya dan saudara. Dan kalau saudara sudah ditolong oleh Tuhan, jangan lupa tuliskan kesaksian Bapak, Ibu, dan saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami terus tetap setia untuk menjawab doa-doa konseling saudara atau pergumulan-pergumulan saudara. Kalau saudara rindu konseling, silakan hubungi kami. Nomor-nomor sudah tertera dan kami siap untuk menolong saudara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk donasi saudara, partisipasi saudara dalam mendukung setiap pelayanan yang dilakukan oleh di Yayasan Mercy Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA
66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.